dengerin. Di mana-mana kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuma duduk, ya, terima briefingan, habis itu mewawancarai bintang tamu secara live atau taping, ya. Jadi bukan kita sebagai host yang menentukan besok ya kita undang bintang tamu ini, besok kita undang bintang tamu itu, tidak. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya, kita pikir ngundang Doktif share-nya bakal bagus, itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang undang bintang tamu ya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Bintang tamu mau datang aja, alhamdulillah. Dan orang yang bikin program nggak pernah nyalahin bintang tamu karena share-nya rendah atau share-nya biasa aja. Ini loh host, co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih nggak tahu deh. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Si Jengger itu kan dari dulu kan kepengen ngejatuhin banget. Begini. Apa yang mau diboykot? Kita panggungnya banyak, DP nyanyi di acara kementerian ini, DP nyanyi di Nikita Mirzani tanggapi sindiran Dewi Persik terhadap Doktif. Singgung soal wewenang, bela dokter detektif atau Doktif. Nikita Mirzani balas sindiran Dewi Persik, singgung soal wewenang menjadi host. Beberapa waktu lalu, Doktif sempat menjadi bintang tamu dalam acara Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, di mana pembawa acara tersebut merupakan Dewi Persik. Diakui Dewi Persik dalam siaran langsungnya di Instagram beberapa waktu lalu. Rating TV saat mengundang Doktif sangat anjlok, tak seperti biasanya. Tak terima Doktif diperlakukan demikian oleh Dewi Persik, Nikita Mirzani pun tak tinggal diam dan menyindir balik sang pedangdut. Dalam sindirannya, Nikita Mirzani menyatakan Dewi Persik yang hanya merupakan host dalam acara televisi itu sebetulnya tidak memiliki wewenang untuk berkata demikian. Terlebih, pelantun lagu Mimpi Manis itu sampai mengatur hingga mengolok-olok bintang tamu tersebut. Tak hanya itu, janda 3 anak ini juga menyentil profesionalitas Dewi Persik sebagai seorang host dalam membawakan program acara televisi tersebut. Di mana-mana, gua kasih tahu karena gua pernah jadi host lama di TV. Kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuman duduk, ya terima briefingan. Habis itu mewawancarai bintang tamu secara live atau taping, ujar Nikita. Nikita menilai bahwa tabiat Dewi Persik tersebut sebetulnya tak boleh dipertahankan lagi menjadi host di stasiun TV. Sebagai host itu udah kartu merah. Harusnya nggak boleh dipertahankan itu, lanjutnya. Menurut Nikita, mengundang bintang tamu dalam sebuah acara bukanlah wewenang dari host, melainkan itu merupakan tugas dari sutradara dari sebuah acara. Karena bukan kapasitas host atau CO host untuk mengundang bintang tamu. Yang ngundang bintang tamu sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Jelasnya, mengenai rating anjlok, Nikita juga menyentil sikap Dewi Persik yang malah menyalahkan bintang tamu. Kalau programnya enggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin bintang tamunya, tutupnya. Dewi Persik ikutan komen soal huru-hara skincare. Doktif singgung bayaran. Polemik terkait skincare antara Sheila Saukia dan dokter detektif atau Doktif menjadi perhatian publik, termasuk 2 selebriti ternama.
Maya Estianty dan Dewi Persik. Keduanya memiliki pandangan yang sama terkait kasus ini. Setelah Maya menyampaikan pendapatnya dalam siaran live, sosok yang akrab disapa DP itu ikut berkomentar. Dalam live tersebut, Maya mengatakan mendingan pengusaha skincare kalau mau nge-review nggak usah nge-review lah. Kalau curiga ada sesuatu, mending laporin ke Badan POM aja. Senada dengan Maya, Dewi Persik juga berpendapat bahwa melapor ke BPOM adalah cara yang paling tepat jika ditemukan kandungan berbahaya dalam produk kecantikan. Kalau saya menemukan kandungan yang tidak baik, yang perlu saya lakukan adalah lapor ke BPOM. Nanti BPOM itu akan segera mengecek. Gak mungkin kan BPOM gak ngecek, kata Dewi Persik melalui siaran live-nya. Pelantun Mimpi Manis itu berpendapat bahwa Doktif tidak sesuai dengan prosedur hukum lantaran mengumbar tuduhan di media sosial. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan, tidak berantem ini dan itu. Ini tuh perlu komunikasi yang baik, bukan tiba-tiba yang ini berantem, ucapnya. Maya dan DP sependapat bahwa masalah terkait produk perawatan kulit sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang benar, yaitu dengan melaporkannya ke BPOM, daripada memperbesar masalah di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Sempat viral karena kontroversi produk perawatan kulit. Doktif kemudian diundang ke acara yang dipandu Dewi Persik. Meski demikian, DP menyebutkan bahwa kehadiran Doktif justru berdampak negatif pada rating acara tersebut. Menanggapi tuduhan tersebut, Doktif menyatakan bahwa ia tak tahu menahu mengapa ia dianggap bertanggung jawab atas merosotnya rating acara tersebut. Konten kreator itu pun menyinggung bayaran acara televisi yang dianggap tidak seberapa. Urusan DP nggak ngerti, yang jelas ketika Doktif di pagi-pagi ambiar, dia atau Dewi Persik mendukung, ungkap Doktif. Dokter yang terkenal dengan ulasan tentang produk perawatan kulit itu juga menegaskan bahwa ia tidak meminta untuk diundang ke acara tersebut. Pihak acaralah yang bersikeras untuk mengundangnya. Ini pagi-pagi ambiar yang ngotot datangin Doktif, bukan Doktif yang minta, ujarnya. Menurut Doktif, penurunan rating acara bukanlah semata-mata kesalahannya. Yang ngotot pagi-pagi ambiar, Doktif datangin. Jadi bukan salah Doktif kalau ratingnya turun. Kan kalian yang ngotot datangin saya, imbu Doktif. Tidak hanya membantah tuduhan DP, Doktif pun membeberkan honor yang ia terima sebagai bintang tamu, yaitu hanya 1 juta. Ia merasa nilai tersebut tidak sepadan dengan pengorbanan waktu dan tenaganya, sehingga ia memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis kliniknya. Uang bayarannya cuma 1 juta rupiah, kecil banget. Mending waktu Doktif pakai buat jualan di klinik daripada datang ke pagi-pagi ambiar, bebernya.